Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakri Maulidi. Di sini saya akan menjelaskan uji asumsi klasik, penyembuhan data pada uji autokorelasi atau data teridentifikasi terhadap gejala autokorelasi. Nah, di sini ada pengujian autokorelasi. Menurut Ghazali tahun 2011, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Durbin-Watson, DW, uji statistik, dan Eisenberg, serta uji Rantes. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autokorelasi. Nah, di sini ada dasar pengambil keputusan uji autokorelasi Durbin-Watson. Metode pengujian yang sering digunakan dalam penelitian skripsi kuantitatif adalah dengan uji Durbin-Watson atau uji DW. Dengan tentuan atau dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Jika Durbin-Watson lebih kecil dari DL, DL ini tuh Durbin lower dan atau lebih besar dari 4 min 4 kurang DL, maka hasilnya A0 tolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Jika D dapat 2 sound terletak antara DU dan itu Durbin upper dan 4 kurang DU, maka H0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Jika D Durbin-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulannya pasti. Nah, di sini ada kelemahan pengujian autokorelasi pada uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson mempunyai kelemahan, yakni jika nilai Durbin-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan pasti apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak. Jika demikian adanya, maka alternatif yang baik untuk mengatasi masalah autokorelasi ini adalah dengan menggunakan metode lain seperti uji Rantes. Nah, di sini ada faktor-faktor lain terjadi autokorelasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi. 2. Tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi. 3. Manipulasi data. 4. Menggunakan data yang tidak empiris. Sini aja ada uji Rantes. Uji Rantes merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antara residual terdapat korelasi yang tinggi. Dalam pengambilan keputusan dalam uji Rantes, jika sigtutel lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika terjadi sigtutelnya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Nah, di sini ada solusi alternatif untuk mengatasi gejala heterogenisitas dalam model regresi. Dalam kasus pengujian heterogenisitas dengan uji Getzer, sering lain terdapat gejala heterogenisitas. Berikut ini cara yang perlu dilakukan agar model regresi terbebas dari gejala heterogenisitas. Yang pertama itu melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi adanya atau tidaknya gejala heterogenisitas, seperti uji Konderen heterogenisitas dan grafik scatter plot atau uji Prague dan uji White. 2. Itu melakukan transformasi data penelitian seperti LN, log10, dan log dan lain-lain. 3. Melakukan outlier. Terdapat data yang ekstrim, atau jika diperlukan maka kita boleh menambahkan sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam.
Nah, langsung saja kita ke aplikasi SPSS. Di sini saya sudah mempunyai datanya. Nah, pertama kali kita akan menguji Durbin Watson dulu, atau uji dewek. Pertama itu kita akan analyze regression linear, yang independennya kita taruh di ini, Y, yang X1 nya taruh di independen dan X2 nya taruh di independen. Nah, statistiknya kita klik. Durbin Watson ini kita klik. Ini kita klik juga sama, dan shape-nya kita klik unstandardized, continue, klik OK. Nah, di sini ada model, di sini kita lihat di tulisannya di model summary ya. Di sini kan nilai Durbin Watson-nya nilai DW-nya kan 1,07 ya, 072. Nah, cara rumusnya untuk mencari Durbin Watson itu kan rumus K dibagi N ya, K, N. Jadi kan ininya ada 2 ya. Ini ada 2 nih, ininya variabelnya kan, independennya kan ada 2. Jadi kan 2. Tadi buat n-nya itu kita jumlah n-nya kita lihat di sini. Ada view-nya ada 12. Jadi itu cara untuk menggunakannya, kita mencari lihat nilai DW ini kan 2 ya. Nilai K-nya 2 kan 2, dan nilai n-nya 10, 12. Tadi yang ini TL-nya 0,8122 dan DE-nya 1,57794. Nah, maka kesimpulannya, karena kan jika terletak di antara DL dan DU, di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Jadi kesimpulannya ini tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Selanjutnya kita ke analyze non parametric. Di dialog ke run, kita klik ini yang standardized, kita klik OK. Nah, kita sini lihat si totalnya kan 0,762 ya, berarti kan dia lebih dari 0,05. Maka di sini kita lihat di sini, maka kesimpulannya lebih dari 0,5, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.